benarkah ada seorang wali yang gemar memalsukan makam? Berikutnya, jika benar ada, untuk apa sang wali tersebut memalsukan makam atau kuburan? Jika memang benar Lutfi bin Yahya adalah seorang wali, maka bisa jadi di kolong jagat ini, khususnya di kalangan dunia Islam, ada cerita versi terbaru yang layak diberi judul Kisah Waliullah Pemalsu Kuburan. Ini bukan cerita fiktif atau fantasi, tapi kisah nyata yang benar-benar lahir dan terjadi di Indonesia dengan tokoh utamanya bernama Lutfi bin Yahya, bergelar Maulana yang berarti sang penolong, dan Habib yang berarti orang yang dicintai. Dua padanan gelar yang sangat sakral dan mulia. Dengan kedua gelarnya itu, salah satu kepiawaian Lutfi bin Yahya adalah memang benar dalam urusan pemalsuan makam atau kuburan. Bisa dikatakan inilah salah satu prestasinya yang paling gemilang. Kalangan netizen sudah tahu persis ada puluhan makam yang telah dipalsukan oleh Lutfi bin Yahya atau setidak-tidaknya atas perintahnya, untuk kemudian makam itu dinisbahkan kepada marga leluhurnya bin Yahya dari klan Ba'alwi Yaman. Bukan hanya kuburan orang atau tokoh yang tak begitu dikenal sejarah, bahkan kuburan Pangeran Diponegoro pun pernah dinisbahkan sebagai bin Yahya. Yang paling kontroversial adalah bagaimana Lutfi bin Yahya membaalwikan tokoh sejarah kerajaan Mataram Islam, Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, dengan menyulapnya menjadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang juga diberi lakob atau julukan sebagai Syekh Keramat Jati. Bagaimana Lutfi bin Yahya bisa sedemikian nekat dan sembrono membaalwikan tokoh yang memiliki kedudukan sangat penting bagi Trah Mataram Islam, khususnya Trah Hamengkubuwono II ini? Berikut cuplikan video pengakuannya. Dari mana disebut Keramat Jati? Ketika 1949, saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jomblang, lalu Habib Idrus Sigai, dan Pak Ahmad. Saksi itu sebetulnya saya melihat sudah banyak tidak ada, tapi saya bisa mengambil orang yang menyaksikan sendiri di antara Al-Habib Alwi Al-Habsyi, suami Cikroh di Jomblang. Dengan air muka tenang tanpa dosa, Lutfi bin Yahya menyebut nama-nama saksi untuk menguatkan klaimnya bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat adalah gelar dari Habib Hasan bin Toha bin Yahya yang dikenal juga dengan julukan Syekh Keramat Jati. Saksi-saksi yang disebutkan itu semuanya berasal dari klan Ba'alwi Yaman. Uniknya, Lutfi yang lahir pada tanggal 10 November tahun 1947 Masehi di Pekalongan, Jawa Tengah itu mengaku mendapatkan sumber kesaksian tersebut pada tahun 1949. Klaim Lutfi bin Yahya itu bagi keluarga Trah Mataram Islam adalah sesuatu yang sangat menyakitkan sekaligus tidak masuk akal. Karena itulah Raden Dibyo Laksmono, seorang musisi yang membuktikan dirinya sebagai keturunan ke-8 dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat, meminta pertanggungjawaban Lutfi bin Yahya untuk membuktikan kebenaran klaimnya yang telah membaalwikan datuknya itu. Raden Dibyo bahkan menyampaikan permohonannya itu dalam sebuah forum terbuka. Berikut cuplikan videonya. Jadi apabila kami menerima klaim bahwa dari bin Yahya dari Assegaf ini adalah keluarga besar dari Sri Sultan Hamengkubuwono II atau dari Trah dinasti Mataram Islam, berarti kekancingan kami ini batal semua, Pak. Kekancingan seluruh dinasti Mataram Islam yang dikeluarkan oleh Ngayok Jokarto Hadiningrat batal. Dan ini bisa memungkinkan kekancingan seluruh kesultanan di Nusantara batal. Nah, maka dari itu
saya menuntut atau kami menuntut apabila dari bin Yahya atau dari Asegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Kalau sudah sedemikian gamblang, bagaimana Lutfi bin Yahya akan menjawab tantangan ini? Seperti harapan Raden Dibyo, kalau memang klaim Lutfi bin Yahya benar bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumo Diningrat adalah berasal dari Trah Klan Ba'alwi Yaman dengan marga bin Yahya, maka umumkan saja secara terbuka silsilah nasabnya itu. Sekaligus, tantangan ini juga berlaku untuk Rabitoh Alawiyah selaku lembaga resmi pencatat Klan Ba'alwi Yaman.